Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa busra wa rahmatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uqlid wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa mitaril adim amma ba'd. Qala ja'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sadaqallahu adzim. Al-Mukarram Simbah Yai Mudzayin, alhamdulillah beliau Masya Allah sudah usia 72. Sampun buyut ning semangatnya itu seperti usia 30-an. Masya Allah ya, saya jadi malu kalau di hadapan beliau. Usia saya kan baru sedikit ya, baru kepala 5. Ya, cucu baru 1. Saya bersyukur bertemu dengan beliau dan juga dengan para alim sekalian di majelis yang mulia ini, majelis yang luar biasa. Karena kita di tengah-tengah di mana umat Islam menghadapi berbagai problem yang sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita dihadapkan pada problem di mana orang kafir tahu betul bahwa untuk memotong pohon yang besar itu dia tidak bisa pakai kapak. Kapak itu ada kapak, ada gagangnya kapak. Nah, kecuali dia harus ambil gagang kapak itu dari pohon itu sendiri. Mata kapaknya dari dia, tapi gagang kapaknya itu harus diambil dari pohon itu. Kalau tidak bisa dia potong. Kalau hanya membawa kapak saja tidak bisa. Dia perlu pegangannya. Nah, pegangan itu harus diambil dari pohon itu untuk bisa motong pohon yang besar itu. Itulah kondisi sekarang. Jadi untuk menghancurkan Islam, mereka tidak bisa menggunakan pemikiran mereka murni, tidak bisa. Maka perlu pengemban, dan pengembannya itu harus orang Islam. Itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Nah, nun sewu, sing ploso wae. Wah, Masya Allah. Dan itu kados ingkang nopong dipun dawuhaken. Nggih, Yai Sahal nggih. Nggih. Nah, itu sekarang yang terjadi. Sungguh aneh kita orang Islam membaca turat peninggalan ulama kita yang sudah tidak diragukan. Ya, ketakwaannya, keimanannya, pembelanya Islam, tapi kok jadinya menghancurkan Islam. Itu yang terjadi sekarang. Di mana-mana sekarang digelar di 250 titik halaqah peradaban Islam. Apa intinya? Intinya nolak khilafah. Dan itu memang yang ketika kekhilafan Islam itu dihancurkan pada tahun 1924, 3 Maret. Ada satu statement dari yaitu Menteri Luar Negeri Inggris, kita tahu ya, Mustafa Kamal Pasha itu adalah Yahudi. Didikannya Inggris. Mustafa Kamal itu didikannya Inggris. Nah, yang membubarkan kekhilafan Islam itu. Karenanya begitu dia berhasil membubarkan kekhilafan Islam, Perdana Menteri Inggris yaitu Lord Curzon itu mengatakan gini, kita telah menghancurkan Turki.
Dan Turki tidak mungkin akan kembali bangkit kekhilafan Turki Utsmani. Kenapa? Sebab kita telah menghancurkan dua kekuatan, yaitu Islam dan khilafah. Dua kekuatan, Islam dan khilafah. Maka tidak mungkin mereka itu akan bangkit. Karena kekuatannya sudah dihancurkan. Kita tahu bagaimana para ulama kita ya, bahwa Hasbullah, kemudian para ulama ya, pertama pendiri Nahdlatul Ulama itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, berkumpul memikirkan bagaimana khilafah itu kembali tegak. Dan itu dicatat oleh sejarah, diakui oleh Profesor Adzumadzi Azra. Gitu kan? Jadi kalau misalnya kita sekarang itu berjuang untuk mengembalikan yaitu kekhilafan Islam, itu adalah kita melanjutkan perjuangannya para muassis Nahdlatul Ulama itu. Loh. Jadi begitu. Karenanya beliau, saya itu mantunya Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Mertua saya itu Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Sohib koribnya Mbah Dur, Mbah Abdurrahman Khudori. Gitu. Terus saya bilang, Sundi Bah, iya ya pancen. Jadi waktu ke Turki itu, mertua saya bilang, ayo loh, Turki so hancur padahal gede nih kaya ngono. Peninggalannya kan bisa dilihat ya. Ya, beliau mentua saya 1 pekan tuh keliling Turki itu. Ya bisa hancur ya. Ya bisa. Memang Rasulullah juga menjelaskan itu akan hancur. Tetapi kan bukan kemudian kita menyetujui kehancurannya dan kita berdiam diri. Sebab Rasul kemudian menyampaikan sumata kunu khilafatan alamin hajjun nubuwah sumasa kata. Kemudian akan muncul khilafah di atas manhaj kenabian. Kemudian Rasulullah diam. Jadi memang seperti tadi disampaikan, ala wis engko nek wis wayahe ngadeg kan yo ngadeg, wis lah rasa repot-repot gitu. Yang ditanya itu bukan ngadegnya itu, bukan berdirinya itu. Yang ditanya itu kita ikut andil tidak. Nah, itu yang ditanya itu. Bukan berdirinya. Memang berdirinya ada saatnya. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau belum saatnya ya tidak akan berdiri. Iya, itu betul. Tapi persoalannya bukan itu berdiri atau tidak, tapi apakah kita berada di jalan yaitu untuk ikut memperjuangkan itu. Itu masalah, bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Kita ini ikut berjuang atau tidak. Rasulullah saja diingatkan oleh Allah SWT. Enggak bisa menyatukan hati manusia, itu enggak bisa. Kan gitu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Rasul dikatakan, Muhammad, jikalau kau bisa belanjakan seluruh harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak bisa, kau enggak bisa. Allah yang akan menyatukan. Lalu apa Rasul diam? Yang supaya bersatu ya bersatu. Tidak. Nah itu. Jadi ini para alim yang dirahmati Allah. Maka saya sangat prihatin. Kenapa orang semakin belajar Islam kok malah semakin menentang Islam? Loh, itu yang terjadi sekarang. Loh, yang salah itu siapa? Nah, jadi maka kalau kita lihat, kita harus menyelesaikan persoalan ini. Itu kalau persoalan ini selesai, semua selesai. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya kan? Kita harus gitu, cari itu akar masalahnya apa. Jadi kenapa kita itu dilecehkan? Akar masalahnya itu apa? Hujan deras, rumah bocor, genang airnya. Jenengan ayo dipel nang, dipel. Gentenge ra didandani, kira-kira piye? Besok udannya bocor nang mboten? Ya bocor lagi. Mana yang menjadi sebab, mana akibat. Nah, sekarang kenapa sih kita kok dilecehkan?
Karena kita tidak punya junnah. Tadi disampaikan oleh ya Ustadz Yaji Nasruddin, junnah, tidak ada perisai, tidak ada al-imam, karena al-imam itu junnah, dia perisai, dia pelindung, tidak ada yang melindungi. Ibarat ayam kehilangan induknya, tidak ada. Kalau ayam ini terus yang bilang siapa? Tidak ada sekarang. Berarti persoalan utama umat ini karena tidak adanya imam, tidak adanya pemimpin, tidak adanya gelas tadi itu, nggak bisa menyatukan, nggak bisa. Tidak adanya kekhilafan, itulah penyebab. Oleh karena itu kenapa ini masalah dikatakan tajul furud, mahkotanya kewajiban. Syekh Ali Bilhas tokoh FIS yang mengatakan min a'dhamil wajibat hadadin. Jadi kewajiban paling besar agama ini adalah yaitu liiqamatil khilafah. Karena dia thariqah satu-satunya untuk istina fil hayatil islamiyah, melanjutkan kehidupan Islam. Thariqahnya itu dengan tegaknya khilafah menerapkan seluruh hukum. Loh, kitab-kitab yang diwaos oleh Yai Sahal tadi di pondok tidak bisa diterapkan 100% kalau tidak ada khilafah, tidak bisa. Sekarang coba asariko tu fakto. Jenengan saiki ono maling jenengan potong tangane. Kira-kira jenengan ditangkap polisi napa mboten? Tangkap polisi. Ono wong zina. Terus jenengan rajam moro-moro. Kira-kira piye? Maka kaidahnya tidak boleh main hukum sendiri kan? Tidak boleh bermain hukum sendiri. Maksudnya tidak boleh main hakim sendiri. Oleh karena itu ketika Allah berfirman az-zaniyatu waz-zani fajlidu, maka kalian cambuklah. Kalian itu yang diperintah siapa? Kaum muslimin semuanya. Yang diperintah kifayah dia itu. Tapi tidak boleh menerapkan sih, harus ada wakilnya. Disitulah sultan. Kenapa? Karenanya ketika para wali songo itu sidang menetapkan hukuman bagi Syekh Siti Jenar, bahwa Syekh Siti Jenar hukumannya adalah mati, maka Sunan Kalijogo mengatakan adapun eksekusinya menunggu Raden Patah diangkat menjadi sultan. Eksekutornya Sultan Fatah. Artinya kekuasaan. Enggak boleh menerapkan sendiri para wali itu, maka harus ada sultan. Nah disitulah maka kenapa tadi itu? Al-Sultan sebagai harisun, dia itu penjaga. Beliau Yai Fikri tadi menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan, di awal-awalnya Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali menyampaikan seperti yang makalah beliau kutip itu, bahwa ad-dinu usun, agama itu adalah fondasi, as-sultanu harisun, sedangkan sultan itu adalah penjaga. Lalu di mana posisi ulama? Imam Ghazali menjelaskan posisi ulama mursidu sultan, mursidnya sultan. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali menjelaskan posisi ulama mursidu sultan. Jadi yang jadi mursidnya sultan. Disitulah kenapa posisi ulama itu di atas. Sehingga sebagian ulama ketika mengatakan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah, ketika yaitu firman Allah ini, yaitu ketika Allah berfirman wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ulil amri ay al ulama. Karena ulil amri itu manut ulama. Sebab ulama mursidu sultan. Nah itu. Jadi penyebab persoalan utama kenapa kita dilecehkan, karena tidak adanya al-imam sebagai junnah, yaitu al-khilafah itu. Itulah jangan salah kita fokus perjuangan kita. Jenengan yang jadi guru di musola nih, maka perjuangannya dalam rangka menyiapkan untuk
tegaknya imam ini tadi. Jadi ke sana titiknya itu. Sebab ya, ketika khilafah itu tidak ada, berapa hukum itu yang terbengkalai. Sekarang coba kalau kita lihat kan ya, di Quran itu perintahnya waqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Bukan jalankan sholat. Sholat itu harus tegak. Bukan sholatnya itu harus terlaksana, harus tegak. Hukum sholat itu harus tegak. Maka lihat di mazhab Syafi'i, bagaimana kalau orang muslim tidak sholat, hukumannya apa? Dirinci. Kalau dia ingkar kewajiban sholat, maka hukumannya mati. Kan gitu. Karena dia kategori alamatur ridha. Nah siapa yang menjatuhi mengancam hukuman mati? Sultan. Nah, akhirnya masjid kebek-kabeh, nek ora sholat ancamannya hukuman mati. Duh, selesai kebek sholat. Lah karena ini tidak ada, sudah jadi pelecehan sekarang. Jadi apa? Pujian, dilecehkan tuh. Sholat oleh, ora sholat oleh. Lah itu sekarang sudah tingkat seperti itu. Loh kalau seperti ini, ya sudah, hancur. Karena tidak adanya sultan khilafah. Maka kewajiban tentang yaitu akibat dari tidak adanya kekhilafan itu bagaimana kaum muslimin tercerai-berai menjadi lebih dari 50 negara. Kalau istilahnya Ustadz Eksan Tanjung itu jadi bedeng-bedeng. Jadi rumah besarnya itu diruntuhkan, mereka sekarang hidup di bedeng-bedeng. Bedeng Saudi Arabia, bedeng Qatar, bedeng Kuwait, bedeng Indonesia, bedeng Malaysia. Jadi omahku ini dihancurke. Jadi bedeng-bedeng. Maka nggak bisa apa? Nggak bisa melakukan pembelaan. Kita loh menyelesaikan masalah Palestina itu sampai sekarang tuh nggak selesai-selesai. Padahal kalau misalnya kita bersatu, kalau bahasa beliau tadi kan itu bareng-bareng. Kalau saya orang sak Timur Tengah sing Islam ki nguyuh bareng. Wah wis Israel banjir. Wis lunga jelas. Ora usah ngirim senjata wis. Mohon maaf gitu mun. Dikirimi nguyuhe wong Islam lari terbirit-birit kencing-kencing itu. Lah persoalannya kan orang Islam tidak bisa, tidak mau. Karena berhasil dipecah belah tadi itu. Nah coba itu. Sekarang saya tuh kadang gini, kita saja mengambil pelajaran, mendidik umat. Coba. Ada salah satu masjid itu. Dia bingung. Ustaz, pokoknya Ustaz tak jadikan satu penasihatnya. Terus maksudnya kalau ada apa-apa kami konsultasi ke Yai. Oke, monggo ketemu. Itu gegeran perkara imam. Imame kunut, makmume ana sing ora seneng. Imam kunut. Lho ora mantep. Imame ra kunut, makmume ana sing gak seneng. Ku nek subuh ra kunut ra sah salate. Bar ngono salat meneh. Bingung to. Padahal nek ngertos niku gampil. Makmum manut imam. Beres. Kan ngoten kan? Makmum itu manut imam. Pun jenengan. Engko nek apa-apa sing nanggung imame. Niku pun jelas nek masalah salat berjamaah makmum manut imam. Lah iku diken manut lho wangel niki. Kuwi yo mami yo dikritik kok. Nah ngono. Padahal pun dicontoh ke yang terjadi fanatisme madhab. Itu bingung. Padahal para ulama madhab sudah wanti-wanti. Nek ono hadis sahih kuwi madhabku. Dan sudah memberi contoh Imam Syafi'i meninggalkan kunutnya karena sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian yang satunya meninggalkan enggak kunutnya karena nanti sholat di tempatnya yang biasa kunut. Sudah biasa nih kok. Tapi umat nih dipahamke enggak gampang ternyata. Nah itu.
Jadi terpecah jadi 50 negara. Terpuruk di segala bidang. Terancam persoalan krisis pangan. Padahal negeri Islam gudangnya pangan. Terancam krisis pangan tahun 2023 itu. Lah kenapa? Karena kaum muslimin tidak punya pemimpin. Negara sugih dadi melarat. Goro-goro iki. Nah, sekarang Indonesia itu perkembangannya ya Allah memprihatinkan. Pergerakannya, artinya mereka ada pergerakan. Bahkan Amerika itu mau ngirim utusan delegasi untuk mendakwakan LGBT. Negara itu suruh. Walaupun tidak jadi masuk ke Indonesia. Ya kan? Tapi artinya mereka itu memperdagangkan ideologinya dengan menggunakan negara. Maka harus dihadapi dengan level negara. Tidak bisa umat Islam menghadapi levelnya ormas. Malah ormasnya itu kan ya hak asasi manusia. Kumpul itu ada 3 berapa itu. Yang kemarin di salah satu kota di Kudus itu kumpul berapa itu orang-orang liberal. Dihadiri 30 negara. Non muslim hadir membicarakan apa? Tafsir feminis. Aminah Wadud datang. Siapa yang menggerakkan? Saudara kita yang katanya sudah ngetepal kitab kuningnya ini. Loh itu loh tadi, ono dalile, prihatin dah jenengan coba. Begitu ditanya tentang masalah riba, dan jenengan pilih sing halal ki apa harame kabeh ono dalile ki. Rusak, yang dirusak sudah fikrohnya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah riba yang sudah menjerat banyak orang. Coba pinjol itu berapa itu yang kena korban? Pinjol, pinjaman online. Berapa itu? Kripto itu. Itu udah membawa korban berapa? Di Inggris saja udah berapa korbannya? Bisa menyelesaikan? Tidak bisa, karena dia dilindungi undang-undang. Maka berarti undang-undangnya, kalau undang-undang apa? Berarti negara. Iya kan? Gak bisa menyelesaikan kita. Wes enggak dia ono training macam-macam anti riba, tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas, tidak bisa. Selama masalah akarnya kita tidak selesaikan. Nah, imam sebagai junah itu tidak ada. Nah, kewajibannya jelas dia. Kewajiban tentang adanya kewajiban kita untuk menegakkan khilafah itu dalil-dalilnya sudah jelas. Qur'annya, hadisnya, ijma' sahabatnya, kemudian makalah para ulama itu sudah banyak. Dan itu ya kita lihat misalnya Quran, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Itu jelas sekali bahwa masuk Islam itu udah total. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai para yai kita itu menganggap Allah hanya ahli masalah ngurusi orang mati. Jadi nek urusan wong mati kon ngurusi Islam. Nek urusane wong urip, Islam ora oleh cawe-cawe. Nah itu. Padahal Allah itu maha segala-galanya. Bukan hanya ahli ngurusi pernikahan, Allah juga ahli ngurusi ekonomi. Bagaimana supaya sebuah negara itu kuat. Ya. Karenanya kafah itu sampai dikatakan wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Jangan ikut langkah setan. Ya, setan itu menyesatkan manusia selangkah demi selangkah dan dia musuh yang nyata. Maka kalau tidak kafah itu adalah berarti jalannya setan. Maka jalan ada dua, yang kafah atau yang ghairu kafah. Kalau tidak kafah berarti dia jalannya setan.
Kan gitu secara dalam. Oleh karenanya beliau Imam Nukathir mengatakan gini, Allah SWT mananya memerintahkan hamba-hambanya yang beriman terhadapnya dan yang benarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh simpul-simpul Islam dan syariatnya. Seluruhnya. Melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya sebisa mungkin. Nah, itu satu saja ayatnya, masih banyak ayat yang lain. Kita hadisnya Rasul mengatakan gini, idza kana salah satun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika yaitu 3 orang tuh safar. Jenengan mau sak mobil pinten? Ustaz. Wah, mesti kudu ana amire. Falyu'ammiru ahadakum. 3 itu harus ada amir 1. Siapa amir safarnya? Maka berdasarkan hadis ini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan jika Islam mewajibkan pengangkatan seorang amir untuk jumlah yang sedikit yaitu 3 orang dan urusan yang sederhana yaitu safar, maka berarti Islam juga mewajibkan pengangkatan seorang amir untuk jumlah yang lebih besar dan lebih penting. Maka terkenalah yaitu dalalatul iltizamnya. Kenalah kaidah mimbabil aula. Kalau 3 orang saja, urusan safar saja harus ada pemimpinnya. Apalagi ini kaum muslimin 2 miliar. 2 miliar itu. Dan urusannya lebih penting. Urusin pertikaian satu dengan lain, maka dia lebih lagi wajib harus diangkat. Nah disitulah ya hadisnya. Sekarang ijma'nya, ijma' sahabatnya. Coba enten tiang sedo, ada orang meninggal, ya menguburkan jenazahnya itu wajib disegerakan apa ditunda? Disegerakan. Mulane nek jenengan enten kiai sedo niku mesti cepet ngubure cepet. Ora ana ceritane kiai iki ngubure suwi. Besan saya itu meninggal. Beliau muasisnya apa namanya? Darul Arkom 1 Patean. Itu besan. Tokoh Muhammadiyah. Jadi saya dari keluarga ini, besan saya tokoh Muhammadiyah, ya enggak apa-apa. Islam kan yang menyatukan mabda tadi ya. Nah itu saya di apa namanya habis 2 hari sebelum wafat, beliau saya telepon ngobrol lama. Kemudian qadarullah 2 hari kemudian tuh beliau wafat. Begitu saya turun dari musola baca dapat berita, saya bilang berangkat ini mesti engkau cepet ngubur cepet. Lah betul, karena memang tidak boleh ditunda-tunda. Cepat itu. Orang nunggu anaknya sing kono aneh enggak. Wes pokoknya cepet. Lah ini yang wafat Rasul. Rasul sallam yang meninggal ini. Mestinya harus lebih segera lagi, tapi sahabat ternyata menunda sampai 3 hari. Kenapa? Karena sibuk membicarakan siapa pengganti Rasul dalam apa? Roisu daulah, kepala negara. Karena Rasul itu punya 2 jabatan. Jabatan kenabian dan jabatan sebagai kepala negara. Ini yang biasanya agak orang mendengar, mosok gitu. Ya. Jabatan kenabian didapat oleh Rasulullah dengan wahyu. Yaitu tatkala beliau mendapat wahyu pertama kali di Gua Hira dengan turunnya firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sebagai kepala negara beliau dapat dari Baiat Aqobah yang kedua. 1 tahun sebelum hijrah dapat Baiat Aqobah yang kedua. Itulah beliau sebagai kepala negara. Oleh karena itu ayat Quran nanti turun kadang posisi dia sebagai seorang nabi dan rasul balik, yaitu menyampaikan risalah. Tapi begitu tatbiku risalah, beliau sebagai seorang roisud daulah. Maka perhatikan ayat-ayat Quran. Begitu Allah katakan fahkum bainahum bima anzalallah, maka Rasul posisi sebagai roisud daulah, diperintahkan untuk menerapkan hukum itu.
Nah, maka sahabat ketika Rasulullah wafat, mereka sibuk membicarakan pengganti Rasul dan semua sahabat diam. Artinya itu menjadi ijma bahwa ba'da wafati Rasul, setelah wafatnya harus diangkat seorang khalifah. Maka terpilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Dalam masalah apa? Tatbiqur risalah. Kemudian yang kedua dalil ijma'nya adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertikam. Kemudian beliau bentuk 50 orang tentara untuk mengawasi jalannya pemilihan khalifah. Di mana pada hari ketiga harus terpilih seorang khalifah. Kalau tidak, 50 ini suruh bunuh semua ini. Orang yang musyawarah tadi enggak terpilih kon mateni kabeh. Berarti rantenanan ke musyawarah. Kan ada berapa calon formatur kan, tim formatur, tapi kuncinya di Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar tidak boleh dicalonkan sebagai khalifah. Pokoknya anakku ra ono sing dicalonke khalifah. Nah, kemudian 6 orang mundur, ya. Mundur satu persatu, tinggal 2 calonnya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf sebagai ketua tim formatur. Maka kemudian melakukan jajak pendapat, mengerucut pada Sayyidina Ali. Tapi karena Sayyidina Ali tidak mau menerima syarat dari, yaitu Abdurrahman bin Auf yang mensyaratkan bahwa ya ini dibaiat untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad 2 khalifah sebelumnya, ditolak sama Ali. Maka kemudian berpindahlah kepada Sayyidina Utsman dan yang terpilih Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kasih waktu 3 hari. Dan para sahabat tidak ada yang protes, artinya menjadi ijma bahwa khilafah itu hukumnya wajib. Tidak boleh lebih dari 3 hari hukum asalnya itu, kecuali ada halangan syar'i. Jadi hanya 3 hari. Sekarang udah berapa tahun kita? 100 tahun hampir. Iya kan? Hampir 100 tahun. Belum juga ada. Nah persoalannya kita udah berjuang belum? Itu nanti yang akan ditanya. Kemudian makalah para ulama. Pendapat para ulama, misalnya ya kita lihat ya, banyak pendapat ini, pendapat para ulama tentang kewajiban menegakkan khilafah, ya. Saya akan sitir beberapa saja. Pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan begini di dalam kitabnya Ibnu As-Sawa'iq Al-Muqriqah bahwa ketahuilah juga para sahabat seluruhnya telah sepakat bahwa mengangkat seorang khalifah, imam setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib, bahkan mereka menjadikan kewajiban ini sebagai kewajiban yang paling penting. Terbukti mereka sibuk memilih pengganti Rasul, khalifah, ya, setelah Rasul SAW itu dibanding menyegerakan pemakaman jenazah Rasul. Ya, waktu sudah habis, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang para alim yang dirahmati oleh Allah, jadi jelas sekali ya, dilihat dari Qur'annya jelas, hadisnya jelas, ya, ijma' sahabatnya jelas dan makalah para ulama jelas. Jenengan bisa buka di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ya, tentang wajibnya itu dan pentingnya. Karenanya dikatakan tajul furud, mahkotanya kewajiban. Oleh karena itu kita harus betul-betul bersungguh-sungguh berjuang untuk mengembalikan yaitu junnah kaum muslim ini sehingga masalah yang ini kecil selesai, ya. Sebab selama ini kaum muslimin tidak memiliki seorang junnah atau imam yang menjadi pelindungnya, maka kita akan dilecehkan terus gitu. Dilecehkan terus. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh berada di jalan yaitu mengembalikan kehidupan Islam dengan tegaknya kembali menegakkan khilafah Islamiyah. Semoga Allah SWT mengabulkan apa yang kita yaitu cita-citakan dan semoga Allah segera menurunkan pertolongannya hingga khilafah tegak kembali di muka bumi sehingga kaum muslimin menjadi kembali berjaya dan terhormat sebagaimana sedia kala. Takbir.
Takbir. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.